Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama kakak Aisyah Zahra. Pada kesempatan kali ini, kakak akan melanjutkan materi tentang bilangan bulat matematika kelas 7 SMP. Oh iya teman-teman, bagi teman-teman yang belum nonton video kakak part 1, silahkan ditonton terlebih dahulu ya teman-teman, karena video ini merupakan lanjutan dari video yang pertama. Oke, kita masuk ke bagian 3. Bagian 3 itu ada kelipatan dan faktor. Di kelipatan dan faktor nanti tuh ada yang namanya KPK dan FPB. Apa sih KPK dan FPB? Oke, kita masuk ke kelipatan dan faktor terlebih dahulu ya teman-teman. Kelipatan. Definisinya, kelipatan adalah hasil perkalian bilangan tersebut dengan bilangan asli. Bilangan asli apa aja teman-teman? Ada 1, 2, 3, dan 4. 4 dan seterusnya. Oke, contohnya kelipatan dari 2 adalah 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Karena 2 dikali 1 itu 2, 2 dikali 2 itu 4, 2 dikali 3 itu 6. Paling gampang kelipatan itu perkalian dari angka tersebut tuh. Kan tadi di sini kelipatan dari 2, berarti perkalian 2 ada berapa aja? 2, 4, 6, 8 sampai seterusnya. Nah, kalau kelipatan dari 5, berarti perkalian dari 5 hasilnya ada berapa aja? Ada 5, 10, 15, 20, dan seterusnya. Oke, cara menentukan kelipatan. Cara menentukan kelipatan yang pertama itu dengan perkalian berurutan bilangan tersebut dengan bilangan asli. Ingat ya teman-teman, bilangan asli itu ada apa aja. Dan yang kedua, dengan penjumlahan berulang bilangan tersebut. Misalnya, kelipatan 5 itu dapat diperoleh dari 5 ditambah 5 sama dengan 10. 10 ditambah 5 sama dengan 15. Dan seterusnya. Jadi teman-teman secara nggak langsung, dua cara ini tuh sama. Karena perkalian itu definisinya penjumlahan yang berulang, gitu ya teman-teman. Oke, oke, karena kakak udah ngejelasin nih tentang kelipatan itu apa, sekarang waktunya kalian latihan soal. Gimana caranya? Ketuk salah satu benda langit di samping untuk menjawab pertanyaan. Oke, good luck teman-teman. Oke, sekarang kita masuk ke KPK. KPK itu apa sih definisinya? KPK adalah kelipatan terkecil yang sama dari dua bilangan atau lebih. Contoh soalnya, kayak gini teman-teman. Berapakah KPK dari 3 dan 4? Tadi bedanya KPK dengan kelipatan. Kalau kelipatan itu cuma satu nih yang ditanya, ya kan? Kalau KPK ada dua. KPK dari 3 dan 4. Kan kalau kelipatan dari 2 berapa? Gitu ya teman-teman. Oke, kita masuk ke penyelesaiannya. Kelipatan 3 itu tadi gimana? Perkalian 3 ada berapa aja? 3, 6, 9, 12, 15, dan seterusnya. Kelipatan 4 itu ada 4, 8, 12, 16. Oke, di sini nih ada yang sama nih teman-teman. Apa? 12, betul. Jadi KPK dari 3 dan 4 adalah 12. Benar nggak? Kayak gitu ya teman-teman. Cari KPK tuh gampang. Kalian harus tahu nih kelipatannya dulu. 3 berapa kelipatannya, kelipatan 4-nya berapa. Nah, nanti dari kelipatan itu cari kelipatan yang paling kecil. Sama nih, di 3 ada, di 4 ada. Maka itu adalah kelipatan persekutuan terkecil. Oke, penerapan KPK pada kehidupan sehari-hari. Gimana nih teman-teman? Ada nih kakak ada soalnya. Masuk. Ada dua lampu lalu lintas menyala bergantian setiap 12 detik dan 18 detik. Kapan kedua lampu akan menyala bersamaan lagi? Oke, penyelesaiannya berarti yang ditanya itu tetap kelipatan ya teman-teman. Kelipatan dari 12 atau perkalian dari 12 ada berapa aja? Ada 12, 24, 36, dan seterusnya. Kalau kelipatan dari 18 ada 18, 36, 54, dan seterusnya. Oke, dari sini ada kelihatan ya teman-teman, mana nih kelipatan yang sama? Betul, yang sama itu 36. Berarti KPK-nya berapa? KPK dari 12 dan 18 adalah 36.
Maka dapat kita simpulkan lampu akan hidup bersamaan pada detik ke-36. Jadi ya teman-teman gampang kan? Jadi secara nggak langsung matematika tuh udah menyelami di kehidupan kita gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke latihan soal. Kayak biasa ya teman-teman, ketuk salah satu benda langit di samping untuk menjawab pertanyaan. Oke, sekarang kita masuk ke faktor. Apa sih definisi faktor? Faktor adalah bilangan-bilangan yang dapat membagi habis suatu bilangan tanpa sisa. Oke, jadi di sini teman-teman bisa tarik kesimpulan nih kalau kelipatan itu perkalian, kalau faktor itu pembagian. Itu ya teman-teman kata kuncinya, kelipatan perkalian, faktor itu pembagian. Oke, contoh soalnya. Berapakah faktor dari 12? Penyelesaiannya, faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Gimana tuh? Kok bisa dapat angka segitu ya? Nah, karena 12 dibagi 1 itu 12. 12 dibagi 2 itu 6. 12 dibagi 3 itu 4. 12 dibagi 4 itu 3. 12 dibagi 6 itu 2. 12 dibagi 12 itu 1. Berarti faktor itu membaginya 1, 2, 3, 4, 6, 12. Teman-teman bisa lihat ya yang tanda merah yang ada di video. Oke, selanjutnya kita akan latihan soal lagi teman-teman, biar teman-teman makin jago nih dalam matematikanya. Sama seperti yang kemarin, ketik salah satu benda langit di samping untuk menjawab pertanyaan. Oke, kita masuk ke FPB. Apa sih definisi FPB? FPB itu, FPB dari dua bilangan adalah faktor terbesar yang sama dari kedua bilangan itu. Contoh soalnya kayak gimana? Sama tuh kayak kelipatan sama KPK. Kalau kelipatan itu cuma satu angkanya. Kalau KPK 2. Nah, kalau FPB sama faktor itu satu doang angkanya. Kalau FPB 2. Enggak cuma 2 sih teman-teman, bisa 2 atau lebih. Ya, bahkan ada yang 3 gitu. Nah, contoh soalnya itu ada ini. Tentukan FPB dari 24 dan 36. Penyelesaiannya gimana? Faktor dari 12 itu ada 1, 2, 3, 4, 6, 12. Dan faktor 18 itu ada 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Maka yang sama yang mana aja teman-teman? Ada 1, 2, 3, dan 6. Oke, jadi faktor yang sama ada 1, 2, 3, dan 6 ya teman-teman. Maka FPB-nya adalah 6. Kita ngambil yang paling besar. Karena FPB itu kan kepanjangannya apa? Faktor persekutuan terbesar. Jadi yang ngebedain FPB sama KPK. KPK kecil, FPB itu besar. Gitu ya teman-teman. Oke, sekarang kita masuk ke penerapannya nih. Penerapannya ada soalnya. Ibu punya 24 kue dan 36 permen. Kue dan permen akan dibagi ke beberapa anak yang sama. Berapa anak terbanyak yang bisa menerima? Oke, kita masuk ke penyelesaian. Kita berarti nyari faktor ya teman-teman. Faktor dari 24. Ada 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Faktor 36 ada 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, dan 36. Nah, di sini yang sama yang mana aja nih? Wah, udah kelihatan ya teman-teman, ternyata yang warna merah ada 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Nah, berarti FPB-nya itu berapa? Betul, FPB-nya adalah 12. Nah, kita tarik kesimpulan, maka jumlah anak terbanyak yang bisa menerima kue dan permen sama banyak adalah 12 anak. Oke, gitu teman-teman. Sekarang kita waktunya latihan soal. Ketuk salah satu benda langit di samping untuk menjawab pertanyaan. Selamat mengerjakan teman-teman. Oke, cukup sampai sekian materi bilangan bulat matematika kelas 7 SMP. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton dari awal video part 1 sampai part 2.
Semoga ilmunya bermanfaat dan kalian makin jago di matematika. Oke, good luck. See you there. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.